Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya yakin percaya Bapak Ibu yang saat ini sudah hadir, sudah menyiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Biarlah pagi hari ini menjadi kesukaan bagi setiap kita karena kita boleh menyembah Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau datang menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, sungguh kami mengucap syukur, kami bersyukur bukan karena kekuatan dan kemampuan kami boleh bangun di pagi hari. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, buat pagi yang indah ini kami boleh datang beribadah untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah masing-masing saat ini Tuhan, kami mau menerima lawatan dan jamahan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bertatalah Engkau atas pujian kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami mau menyatakan kerinduan kami kepadamu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran.
Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. lebih lagi kita katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah katakan pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan, amin, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya bersama Tuhan kami dapat melewati setiap tantangan-tantangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami boleh menyembah dan memuji Engkau saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan. Kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari dengan penuh keyakinan katakan, Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku.
sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari lebih lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari dengan iman nyatakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya, mari lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Mari dengan iman kita mau nyatakan, hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, inilah kesempatan yang terbaik kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Mari kita mau angkat tinggi persembahan kita mau berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, sungguh kami bersuka cita, kami bersyukur kami boleh memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan seminggu. Sungguh kami mengalami banyak sekali pertolongan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu menerima berkat Tuhan. Sebab itu kami membawa persembahan persepuluhan komitmen ini dengan penuh rasa sukacita di dalam nama Yesus. Kami siapkan persembahan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kerinduan hati kami Tuhan, kami
mau menjadi alat dalam rumah Tuhan. Dan kami mempercayakan kehidupan kami di tangan Tuhan, bahwa segala rencana-Mu atas hidup kami itu indah. Sebab itu Tuhan, kami mau terus dimurnikan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
hambanya Pendeta Thomas. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami berada di tempat kudus-Mu, bait suci-Mu. Pada saat ini kami ingin menyembah Tuhan. Kiranya puji-pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin belajar dari Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengerti karunia yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Bahkan kami rindu dapat mengobarkan karunia itu dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami, kuasai kami supaya kami mampu melakukan semua itu. Juga berkati anak-anak kami yang sebentar mereka juga berpisah dengan kami, beribadah, belajar firman-Mu dengan cara mereka. Tuhan berkati untuk guru yang membimbingnya, supaya melalui acara ini anak-anak kami bisa bertumbuh, diberkati Tuhan semakin besar, dan untuk kemuliaan Tuhan dalam hidupnya di masa akan datang. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami menaikkan doa kami ini. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya semalam nonton acara anak muda itu dalam acara nasional IPWC, itu semacam persekutuan atau konferensi kaum muda nasional, Komisi Baptis Nasional di Solo. Saya bangga, saya melihat generasi yang akan datang di Baptis pasti luar biasa. Ada banyak perubahan, ada banyak semangat, pikiran mereka sudah terbuka akan perubahan-perubahan itu. Nah, kita doakan supaya acara ini terus berlangsung dan 2 tahun yang akan datang diadakan di BPD DKI Jaya Banten. Saya nggak tahu, mudah-mudahan ada anak muda yang dikirim desa kita dan bisa mewakili mengikuti itu. Dulu saya waktu dulu namanya masih kaderisasi kepemimpinan pemuda Baptis Nasional, dan saya waktu itu diutus dari gereja saya menjadi utusan nasional, dan dalam acara itulah saya terpanggil melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya melihat anak-anak muda, mereka punya potensi yang luar biasa, mereka punya kemampuan luar biasa, mereka punya talenta yang luar biasa. Sangat berbeda dengan zaman saya pada waktu itu yang sangat terbatas. Tapi sekarangnya sudah sangat berkembang, teknologi berkembang, semua berkembang, fasilitas berkembang, dan pasti akan semakin luar biasa. Kita doakan supaya talenta-talenta anak muda menjadi benih-benih yang luar biasa bagi pertumbuhan umat baptis di Indonesia. Sudah ada pemimpin baru Gabungan Gereja Baptis Indonesia nasional, memang agak berbeda. Kalau dulu kongres, waktu zaman kongres itu memilih ketua dan sekjen, wakil ketua dan sekjen. Tapi sekarang modelnya sudah berbeda. Kalau sekarang pada waktu musyawarah nasional yang dulu namanya kongres diganti musyawarah nasional, MUBES, itu tidak memilih lagi, tetapi pemimpin nasional sudah dipilih melalui cara yang berbeda, penjaringan.
dan sudah terpilih pemimpin langsung, ketua nasional itu Pendeta Ardi Wiryadinata. Beliau anaknya, putra dari Pendeta Edi Wiryadinata yang sekarang menjabat sebagai ketua misi Baptis Asia Pasifik. Beliau tinggal di Gereja Baptis Indonesia Pertama Bandung. Wakil ketuanya Pendeta Stefanus Ngatimin dari Gereja Baptis Indonesia Cengkareng. Dan sekjennya Pendeta Eko Kurniadi yang sekarang melayani di Gereja Baptis Indonesia Candi. Kita doakan supaya melalui kepemimpinan nasional yang baru, saya merindukan Baptis ada perubahan secara total. Karena Baptis punya potensi yang luar biasa yang mungkin belum dikembangkan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya juga merindukan Bapak Ibu juga akan mengobarkan apa yang ada pada saudara, karunia. Itu potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan karunia, dengan talenta itulah kita bisa bekerja, saudaraku. Karena itu pembawaan kita yang Tuhan berikan sejak lahir, potensi, talenta, itu merupakan bekal kehidupan kita. Tapi sayangnya banyak orang Kristen hanya menggunakan potensi itu hanya untuk mencari uang, untuk bekerja. Tapi sayangnya di gereja gak dikembangkan. Sehingga banyak sekali gereja kekurangan tenaga di dalam pelayanan karena mereka tidak mau menggunakan potensi karunia itu untuk melayani. Tapi mereka berani menggunakan potensi karunia talenta itu untuk bekerja, menghasilkan uang. Saya merindukan pikiran kita dibuka bahwa sesungguhnya talenta karunia itu diberikan Tuhan sesungguhnya untuk awalnya supaya kita bisa melayani Tuhan. Lalu saya pun kasih Tuhan, ibarat tubuh kita, karunia rohani itu adalah salah satu bagian anggota tubuh kita. Kita punya anggota tubuh kita mempunyai masing-masing peran yang berbeda. Saat saya lapar, misalkan saya masuk ke rumah, saudaraku, saya kalau lapar, kalau di luar ya pasti kelaparan. Kenapa? Saya sejak kecil sampai sekarang saya nggak bisa makan di luar, saudaraku, kecuali ada temannya. Waktu saya lapar di jalan ya udah lapar. Tapi ketika ada istri bisa dijak makan di rumah makan. Tapi waktu di rumah saya lapar dan ketika saya melihat, mata saya melihat di meja itu ada lemper. Mata saya melihat lemper itu. Nah kemudian kaki saya melangkah menuju meja itu. Kemudian tangan saya mengambil lemper itu, kemudian tangan saya juga menaruh lemper itu di dalam mulut saya. Mulut saya membuka dan mengunyah lemper itu, kemudian perut saya yang merasakan kenyang. Tangan gak bisa berkata, perut enak kamu ya. Yang melihat lemper itu pertama saya. Kok kamu yang menikmati kenyang, enak banget kamu? Atau kaki gak bisa berkata, enggak, bukan kamu mata, memang kamu melihat. Tapi yang melangkah itu kan saya. Enak juga itu perut itu yang menikmati makannya. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena tiap-tiap anggota tubuh kita mempunyai fungsi yang berbeda. Masing-masing fungsi berbeda dan dengan adanya anggota organ tubuh yang bekerja sama itu, memang yang menikmati, yang melihat pertama adalah mata. Yang melangkah mengambil itu adalah tangan dan kaki. Yang ngunyah adalah mulut. Dan akhirnya yang menikmati kenyang itu adalah perut. Tetapi ketika setelah kenyang, semua anggota tubuh kita menjadi sehat.
dan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Saudara, itu gambaran anggota tubuh Kristus. Tuhan memberikan karunia seperti itu supaya berfungsi dengan baik, supaya gereja menjadi sehat, supaya gereja berfungsi dengan baik. Kalau tangan saya waktu itu, saya pernah mengalami stroke, tangan saya ketika stroke sulit bergerak, kaki kanan juga sulit bergerak. Mulut saya tidak bisa berkata-kata, memori saya hilang. Jadi hampir lumpuh fungsi tubuh saya. Itu sangat mengganggu. Walaupun hanya tangan dan kaki yang kurang berfungsi, tapi itu sangat mengganggu aktivitas saya. Bapak Ibu sadar bahwa saudara punya fungsi masing-masing di dalam anggota tubuh Kristus. Karena Tuhan memberikan karunia kepada kita. Semua orang yang percaya Yesus minimal diberikan satu karunia oleh Tuhan. Dalam Matius pasal 25, Bapak Ibu bisa membaca, ada perumpamaan, di situ diberikan masing-masing talenta. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 3, ada yang diberikan 1. Kemudian Tuhan itu yang mempercayakan itu pergi dan berpesan, gunakan, kembangkan talenta yang aku percayakan kepadamu. Kemudian yang diberi 5 talenta itu digunakan dengan sebaik mungkin sehingga talenta itu berkembang. Demikian pula yang diberikan 3 talenta juga digunakan dengan sebaik mungkin dan bertambah banyak. Tetapi yang diberi 1 talenta itu, firman Tuhan mengatakan ditimbun. Ketika ditanya oleh tuannya itu ketika pulang, mana, apa yang kamu kerjakan dengan talentamu? Yang diberi 1 talenta berkata, Tuhan, talenta yang Tuhan berikan saya timbun. Dia merasa hanya 1. Nah, saya pun kasih Tuhan. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Orang yang menimbun talenta itu dimurkai Tuhan. Tuhan marah. Tuhan menghukum. Kenapa? Karena tidak menggunakan talenta yang Tuhan percayakan kepada dia. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan ini. Mungkin selama ini Bapak Ibu diberikan talenta Tuhan, dan itu bisa menggunakan untuk bekerja, menghasilkan uang bagi saudara. Tapi mungkin tidak digunakan untuk pelayanan, untuk di gereja. Padahal sesungguhnya talenta itu diberikan untuk di gereja, supaya gereja bertumbuh, supaya banyak tenaga-tenaga di dalam pelayanan di gereja. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka, saudaraku yang kasih Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada banyak talenta yang Tuhan berikan. Tidak mungkin kita akan menulis semuanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam pembagian ini ada paling tidak secara garis besar ada orang yang merenungkan tentang talenta ini. Ada karunia itu manifestasi. Itu artinya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8 dan sampai 10 itu karunia yang langsung hanya diberikan, hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan, disertai dengan manifestasi. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja pada saat waktu itu. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan itu, kepada seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Mukjizat ini supranatural. Ini hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Kemudian dikatakan lagi, untuk berkata-kata dengan hikmat. Para orang lain memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, memberikan iman
Kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain Allah memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Pada seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Saudaraku, ini sejenis karunia yang manifestasi, yang disertai dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ini hanya dikerjakan oleh kuasa Tuhan, hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Kemudian di dalam Roma, dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11, Efesus pasal yang keempat ayat 11 dikatakan Tuhan berikan karunia 5 jabatan, memberikan nabi-nabi, rasul, gembala, pengajar, dan pemberita. Ini 5 jabatan. Dan yang bagian ketiga di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma pasal 12 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8. Roma 12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, saya memberikan istilah ini suatu karunia yang sifatnya diberikan secara alamiah oleh Tuhan. Diberikan alamiah, secara alamiah oleh Tuhan. Ini karunia untuk memotivasi kita melakukan pekerjaan Tuhan. Apa karunia itu? Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang bagi-bagikan sesuatu hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini karunia yang diberikan Tuhan. Karunia diberikan oleh Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan memberikan karunia itu kepada saudara, memotivasi kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan melalui karunia ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang akan kita pelajari karunia ini adalah karunia yang bagian ketiga tersebut. Karunia memberikan motivasi kepada saya dan saudara. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagian ini. Kita telah belajar 4 karunia pada minggu yang lalu. Yang kita pelajari minggu yang lalu 4 karunia itu adalah yang pertama, karunia bernubuat. Ini berbeda dengan karunia yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal 12. Ada juga dalam 1 Korintus pasal 12 karunia bernubuat. Yang dalam 1 Korintus pasal 12 ini menggambarkan kuasa Tuhan bernubuat. Ada seseorang bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Dan kemudian orang itu didorong untuk mengatakannya kepada umat. Satu saat saya pernah mengikuti dalam suatu acara. Tiba-tiba acara berhenti dan pemimpin acara berkata, "Saudara, ada seorang dari antara kita yang mendengar suara Tuhan." Lalu orang itu dipanggil dan menyampaikan bahwa dia mendengar suara Tuhan. Tuhan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Berpuasa selama 10 hari.
Dan semua menyambutnya dan mereka melakukannya. Mungkin bisa curiga, itu ngada-ngada saja. Masa orang bisa mendengar suara Tuhan? Nah, itu masalah pribadi. Tapi memang ada. Saya percaya Tuhan kita tidak berubah. Tuhan masih bisa mengatakan sesuatu zaman sekarang ini. Nah, ini sangat berbeda dengan karunia nubuat yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 6. Yang dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 6, bernubuat ini artinya kemampuan alamiah. Kembali yang kita pelajari dalam 1 Korintus dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8, ini adalah karunia alami yang Tuhan berikan. Dalam karunia alami bernubuat ini pengertiannya, orang itu bisa memberikan dengan peka, bisa melihat motivasi seseorang. Ada banyak orang sekarang banyak ngomong, saudaraku. Ngomongnya besar. Janji-janji banyak sekali. Tapi orang yang diberi karunia bernubuat ini bisa melihat, bisa merasakan bahwa orang tersebut hanya ngomong doang. Tidak benar. Sehingga susah menipu orang yang diberikan karunia ini. Dan ciri orang yang diberi karunia ini, dia berani menyatakan kesalahan orang lain. Dia berani menegur dengan penuh kasih supaya orang itu sungguh-sungguh bertobat. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi orang yang beri karunia ini cirinya tidak mau kompromi dengan dosa, tidak mau diajak kompromi berdosa. Contoh yang Alkitab ada itu adalah Yohanes Pembaptis. Sejak kedatangannya, Yohanes Pembaptis berkhotbah dengan lantang, bertobatlah. Dia tegur Herodes. Herodes melakukan dosa yang besar. Dampaknya akhirnya memang Yohanes Pembaptis dipenjarakan oleh Herodes. Dan pada waktu anaknya Herodes ulang tahun, Herodes berkata, anakku, tarianmu sangat bagus. Apapun yang kau minta, bahkan separuh hartaku, akan aku berikan kepadamu. Tapi anaknya berkompromi dengan mamahnya, dan dia berkata, dia meminta kepala Yohanes Pembaptis, dan akhirnya kepala Yohanes Pembaptis dipenggal dan dipersembahkan kepada Raja Herodes. Soalnya biasanya orang yang diberi karunia penubuat ini berani berkata terus terang, biasanya banyak membenci. Jadi belum tentu orang yang banyak dibenci itu orang nggak baik, belum tentu, saudaraku. Juga belum tentu orang yang disenangi banyak orang itu orang yang baik, belum tentu. Biasanya orang yang diberikan karunia ini dia bisa berkata terus terang, engkau salah, engkau harus bertobat. Dan yang karunia yang kedua yang kita pelajari minggu yang lalu adalah karunia untuk melayani. Ini pelayanan hospitality, pelayanan yang sungguh-sungguh memberikan dampak kepada banyak orang. Dia menyukai pelayanan ini. Dia peka terhadap situasinya. Dia peka kepada kebutuhan orang. Dia ringan tangan, mudah memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah pelayanan. Mempunyai orang yang melayani. Contohnya dalam Alkitab adalah Marta.
Pada saat Yesus datang ke rumah Marta, di situ ada Marta dan ada Maria, saudaranya. Maria duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan apa yang disampaikan Yesus. Tapi Marta sibuk melayani, menyiapkan makanan, mengambil minuman, membersihkan rumahnya. Di gereja pun pasti ada orang yang semacam ini. Saya percaya gereja kita diberi karunia lengkap, saudaraku. Ada yang diberi karunia menegur, ada yang diberi karunia melayani, ada yang diberikan karunia ini. Saya percaya janji Tuhan, gereja akan diberikan karunia itu semuanya. Tapi kembali, sayangnya banyak yang tidak menggunakan karunia itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, Marta diberi karunia untuk melayani, ringan tangan. Dia menolong, menyiapkan rumahnya, membersihkan rumahnya. Dan yang ketiga, karunia yang kita pelajari kemarin adalah karunia untuk mengajar. Biasanya orang diberi karunia mengajar ini senang mengajar. Secara sistematis dia bisa mengajar dengan baik. Tidak bosan. Dia senang belajar. Walaupun dengan topik yang sama, dia bisa mengajar dengan menarik. Dan yang diajar juga senang mendengarnya. Satu saat di gereja dulu saya diminta mengajar anak-anak. Saya stres. Anak-anak satu persatu lari. Ya, kenapa? Ya saya nggak punya karunia mengajar anak-anak itu. Jadi orang yang diberikan karunia mengajar ini senang mengajar. Dan orang yang diajar itu senang mendengarkan. Nah itu contohnya dalam Alkitab itu Apolos. Dia bisa menyiapkan secara sistematis dalam pengajarannya. Dan yang keempat, yang terakhir yang kita pelajari minggu lalu adalah karunia untuk menasihati. Memberikan kata-kata yang penuh kasih. Memberikan saran, memberikan motivasi, menghibur. Dan ini sangat cocok menjadi seorang konselor. Mendengar masalah orang lain, memberikan solusi dengan penuh kasih. Dalam Alkitab itu ada contoh adalah Barnabas yang disebut dengan anak penghiburan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar 3 karunia yang lain yang disebutkan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan karunia untuk memberi. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 bagian B dikatakan, jikalau karunia untuk menasihati, baiklah ia menasihati. Ayat bagian B, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Saudaraku, dikatakan ini adalah karunia memberi, membagi-bagikan. Saudaraku, apa ciri-ciri orang yang mempunyai karunia ini? Pengertian karunia untuk membagikan, memberi itu adalah diberi kemampuan alamiah untuk senang membagikan uang, senang menolong kebutuhan orang lain, tanpa pamrih. Orang itu merasa puas jika dia bisa menolong orang lain dan apa yang diberikan itu sangat berguna
bagi orang tersebut. Dan biasanya orang yang tersebut itu dengan jujur mengembalikan persepuluhan. Kenapa saudaraku? Karena mereka merasa semua harta itu milik Tuhan. Ada orang yang memberi, membagi-bagikan harta, tapi mengambil uang persepuluhan. Ini dosa. Kenapa? Karena persepuluhan itu milik Tuhan. Tidak bisa dikotak-katik. Bukan kita yang mengatur. Ada orang di gereja, dia suka memberi, suka beri bantuan. Datang ke pendetanya, Pak Pendeta, apa yang butuh apa ya? Wah, ini perlu AC. Kalau kemudian Bapak ini memberikan AC. Tapi lama-lama Pak Pendeta itu berkata, Bapak, terima kasih jika Bapak memberikan pada gereja, tapi lebih baik Bapak perpuluhan dulu. Pendeta itu berani, saudara. Jadi perpuluhan bukan untuk dibagi-bagikan itu, tetapi itu untuk Tuhan. Jadi memberi ini bukan uang persepuluhan. Jadi oleh sebab itu orang yang diberi karunia untuk memberi ini pasti dia jujur dulu persepuluhannya, bukan mengambil uang Tuhan. Dia sedang memberi, dia meyakini firman Tuhan yang dikatakan di dalam Amsal 11 ayat 24-5. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini bertolak belakang dengan peribahasa hemat pangkal kaya, rajin pangkal ya itu saya lupa. Nah, sampai dikatakan firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita memberi. Tapi orang yang diberikan karunia memberi ini sungguh-sungguh dia bisa melakukan dengan baik. Dan orang yang diberi karunia memberi ini tidak harus kaya. Tidak harus kaya. Saya pernah berkunjung ke salah satu keluarga yang mengundang kami waktu itu. Keluarga ini suka memberi. Paling enggak suka memberikan door prize kepada ada persekutuan pendeta. Dia selalu menyediakan door prize untuk pendeta-pendeta. Kemudian kami diundang ke rumahnya dan saya datang. Gambaran saya, rumahnya besar, luas, kaya. Pikiran saya, waktu saya dikasih rumah, alamat rumahnya, saya nggak percaya. Ini rumahnya? Saya nggak percaya. Saya telepon, iya benar Pak Pendeta, itu rumah saya. Kenapa? Ternyata rumahnya sederhana. Tapi mengapa keluarga ini bisa memberi? Dia hanya seorang pensiunan. Lalu cerita pada saya, ini semua bukan uang saya. Yang saya berikan untuk door prize para pendeta bukan uang saya. Saya hanya menyalurkan saja. Saya percaya kalau saya menabur, itu benih itu akan berbuah.
Itu sebabnya saya berusaha untuk menyisihkan setiap harta saya di luar persepuluhan. Saya jadikan benih, dan benih itu yang saya tabur sehingga berbuah. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang diberi karunia memberi ini, dia senang memberikan uangnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Alkitab ini ada sosok yang terkenal di Alkitab itu sama dengan nama saudara kita, Yohana. Di dalam Lukas pasal yang ketiga, Lukas pasal 8 ayat yang ketiga, Yohana istri Kusya, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ada Alkitab, ada seorang yang namanya Yohana, dia bendahara bagi Herodes. Ada yang bernama perempuan yang lain adalah Susana, dan disebutkan banyak perempuan lain mempunyai karunia untuk memberi. Dia memberikan dengan uangnya pribadi untuk pelayanan, memberikan untuk kebutuhan orang yang lain membutuhkan, dan mereka senang membagikan hartanya tanpa pamrih. Nah, orang yang diberikan karunia memberi ini, saudara, hati-hati. Harus hati-hati. Kenapa? Karena orang yang memberi ini cenderung mengatur. Wah, kalau orang memberi mengatur, ya, kamu harus gini ya nanti ya, kamu harus gini ya. Itu jangan, itu bukan karunia memberi, itu mengatur. Ada orang yang memberi tapi ngatur. Wah, kamu harus dukung saya loh ya. Kamu harus ikut loh apa yang saya katakan. Nah, bukan seperti itu, tapi orang yang beri karunia memberi itu sungguh-sungguh memberi dengan tulus. Itu harus dihindari. Juga orang yang memberikan karunia memberi ini harus hati-hati. Karena merasa sudah memberi uang, lalu nggak perlu terlibat dalam pelayanan. Yang Tuhan butuhkan bukan uang, tapi tubuhmu, hidupmu. Kita bisa memberi. Jikalau karunia itu memberi, harus memberi, tapi juga harus mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Dan harus memiliki prioritas mana yang harus dibantu. Jangan sampai tertipu kepada orang-orang. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kemudian karunia yang berikutnya adalah di dalam ayat Roma pasal 8 ayat yang ke-8c dikatakan karunia untuk memberi pimpinan. Pengertiannya orang yang memberikan kepemimpinan ini adalah diberikan karunia alami untuk menetapkan, mampu membuat sasaran-sasaran. Sasarannya apa? Bukannya mampu menetapkan sasaran, tetapi juga mampu membuat tujuannya apa. Lalu mampu mengkomunikasi dengan orang lain, supaya orang lain mencapai sasaran tersebut. Nah, ciri-ciri orang seperti itu memiliki visi, mampu membuat rencana, strategi, dan mampu mendelegasikan kepada orang lain.
berani berbuat perubahan. Saudaraku, contoh yang ada dalam Alkitab adalah Musa. Kita tahu bahwa Musa diberikan visi Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Waktu Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, apakah bangsa Israel semuanya menerima? Tidak. No. Banyak bangsa Israel menentang, menolak, melawan. Tapi Musa dengan sabar meyakinkan, menyampaikan kepada bangsa Israel, sehingga lambat laun bangsa Israel setuju mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mengharapkan karunia apapun yang Bapak Ibu terima dari Tuhan, jangan dipendam, tapi gunakan untuk pelayanan, membangun tubuh Kristus di dalam gerejanya, supaya gereja nggak lumpuh, nggak timpang, nggak stroke, tapi gereja menjadi smart, karena seluruh anggota tubuhnya bekerja dengan baik. Nah, karunia yang terakhir yang kita pelajari hari ini adalah karunia kemurahan, karunia belas kasihan. Dikatakan dalam 8C, apa karunia kemurahan itu atau belas kasihan? Adalah karunia alamiah yang Tuhan berikan kepada orang untuk mampu menyatakan simpati, belas kasihan kepada orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang miskin, orang lanjut usia. Ada belas kasihan, gampang terenyuh untuk tergerak, untuk melakukan pertolongan kepada orang-orang, kepada orang yang tua, yang lanjut usia, gampang tergerak untuk menolong itu. Sehingga ciri-ciri orang tersebut adalah suka memperhatikan dan menolong orang lain, dan rela berkorban, serta suka memberikan pertolongan kepada yang lemah. Saudaraku, dalam Alkitab ada contoh orang Samaria yang baik hati. Kisahnya pada waktu itu dalam perjalanan ada seorang yang jatuh di pinggir jalan, terluka cukup parah. Ada golongan imam yang melihat, ada melewat, hanya lihat, tapi akhirnya tetap aja nggak menolong orang yang jatuh itu. Ada orang lain lewat lagi, hanya berhenti sebentar, tapi nggak memberikan pertolongan, tapi terus jalan. Yang ketiga ada orang Samaria. Ketika melihat orang itu jatuh dan terluka, dia berhenti. Dan dia memberikan pertolongan darurat kepada orang yang terluka karena jatuh itu. Bukan berhenti saja, tapi dia membawa orang itu untuk berobat dalam pengobatan. Dan dia berusaha membayar ongkos pengobatan itu. Saudaraku, dalam Matius pasal yang ke-25, ini seperti yang dikatakan Tuhan dalam Matius pasal 25, ayat yang ke-34 sampai 40, saya ingin bacakan bagi saudara. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku
tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab. Dia berkata, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberikan engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ini penekanan dilakukan Yesus supaya kita untuk memberikan pertolongan, supaya kita peduli, supaya kita ringan tangan. Seringkali ketika kita melihat suatu kecelakaan itu malah merepotkan orang yang korban. Banyak yang datang menonton tapi merepotkan orang lain yang akan menolong, gak bisa. Ya, saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat itu, ya gak usah menonton, itu merepotkan. Kalau mau menolong, nolong. Orang yang diberikan karunia ini, dia tidak bisa berkata, kasihan ya orang itu ya, kasihan benar dia, tidak bisa. Tapi orang itu yang diberi karunia itu, dia turun tangan, melakukan apa yang bisa dia kerjakan. Bukannya perkataan saja, tapi ada realitas memberikan pertolongan yang dia bisa mampu melakukannya. Seperti yang Tuhan katakan, Tuhan tidak menuntut kita melakukan yang kita tidak mampu lakukan. Tapi Tuhan ingin supaya kita melakukan apa yang kita mampu lakukan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya diberi karunia. Mari renungkan, karunia apa yang diberikan saudara kepada Tuhan pada saat ini. Karunia itu potensi yang Tuhan berikan supaya tubuh Kristus, supaya gereja ada tenaga, ada power, supaya gereja hidup bergairah menjalankan fungsi-fungsinya dalam gereja itu. Itu sebabnya Tuhan berikan karunia kepada kita berbeda satu sama lain, supaya saling melengkapi. Tapi sayang, banyak orang tidak menggunakan karunia-Nya. Tapi sayang, potensi talenta itu hanya bisa digunakan untuk bekerja, menghasilkan uang. Saya ingin mengajak kita merenungkan firman ini. Mari layan Tuhan, Raja kita. Kita dipanggil bukannya untuk menjadi orang Kristen, dibaptiskan, lalu beribadah. Tapi Tuhan panggil kita untuk melayani, mengobarkan karunia yang ada. Supaya sungguh-sungguh Tuhan mengembangkan kita. Saudaraku kasih Tuhan, adakah yang mau berkata pada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakai aku, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan pada saya. Tuhan ampuni saya, jikalau selama ini saya mengubur dalam karunia saya gak gunakan untuk pelayanan.
percaya jika kita gunakan karunia, gereja ini akan bertumbuh. Semua tugas gereja akan dapat terlayani dengan baik. Karena potensi-potensi itu digunakan sebaik mungkin sesuai dengan rencana Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita, mengurapi saudara, sehingga dengan kuasanya itu kita bisa melayani dan banyak orang menjadi berkat melalui gereja kita ini. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu, kami belajar firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika karunia-karunia Tuhan percayakan pada kami kubur. Sehingga gereja-Mu mengalami kekurangan karunia. Sehingga gereja-Mu tidak berdaya, kurang berfungsi dengan baik. Karena karunia itu dikubur. Kami menggunakan karunia itu ya Bapa. Kami mau pakai dalam pelayanan di gereja-Mu. Apapun yang Tuhan percayakan pada kami, bila Roh Kudus berkarya melalui gereja-Mu ini, ketika kami menggunakan karunia kami dalam pelayanan di gereja ini, terima kasih Tuhan Yesus. Jamah kami semuanya, supaya kalian punya komitmen yang sama seperti rencana Tuhan, memberikan karunia untuk melayani. Saudara, kita akan nyanyikan pujian Mahkota Kehidupan akan Tuhan berikan kepada orang yang setia sampai akhir melayani. Gunakan sekarang hidup kita nggak tahu berapa lama Tuhan berikan hidup pada kita. Jika selama ini saudara mengabaikan karunia saudara, dan pasti Tuhan gak suka dengan sikap saudara itu, mari kita mohon pengampunan Tuhan dan gunakan karunia itu untuk melayani dalam gereja ini, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun karunia saudara, kobarkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan. Sehingga rekan menaikkan pujian, Bapak Ibu merenungkan firman ini. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kerinduan saudara melayani Tuhan,
sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, melakukan untuk Tuhan, melayani kepada sesama dalam gereja ini. Kita nyanyikan pujian ini. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita mulai awal, kita pujikan kembali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarlah ini menjadi komitmen kami Tuhan, merespon firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami dibangkitkan gairah kami untuk melayani Engkau kembali, untuk menggunakan karunia yang Tuhan berikan pada kami, bahkan mengembangkan karunia itu
dalam pelayanan di gereja ini. Supaya gerejamu menjadi sehat, semua berfungsi dengan benar. Karena potensi-potensi itu dikobarkan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga banyak orang menjadi berkat oleh gereja ini. Tuhan, nyatakan kerinduan kami ini. Dengarkan kerinduan kami Bapa. Jamah kami semua Bapa, supaya kami menggunakan semuanya yang Tuhan berikan. Karunia itu menjadi potensi yang besar bagi pekerjaan Tuhan, anggota tubuh Kristus, gereja ini. Terima kasih Bapa di surga. Mari berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mengakhiri ibadah ini, kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Syukur dalam simfoni kita. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang benar, Yesus namanya. Nama yang benar, Yesus namanya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersalam-salaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.